Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita bersama Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Haddad Matta'anallahu bituli hayati syarifah. Begitu juga As-Sayyid Ahmad bin Yahya bin Syahab Matta'anallahu bituli hayati syarifah. Wa kadzalik As-Sayyid Mustafa bin Ja'far Al-Muhdar Matta'anallahu bituli hayati syarifah. Dan As-Sayyid Hasan bin Abdul Qadir Al-Haddad Matta'anallahu bituli hayati syarifah. Begitu juga Ustaz Anwar, Ustaz Abdul Qadir hafizahullah ta'ala wa ra'ah, serta bapak-bapak sesepuh, ketua RT, ketua RW, berikut juga ketua DKM Masjid Nurul Iman, Musholah Nurul Iman. Semoga Allah memberikan penjagaan serta memanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, kita hari ini harus bersyukur sebagaimana tadi disampaikan Al-Habib Ahmad bin Yahya bin Syahab, bahwasanya kita dikumpulkan di tempat yang mulia bersama guru-guru yang mulia, insyaallah. Maka kita juga insyaallah ditakdirkan menjadi orang yang mulia. Orang yang mulia, orang yang beruntung, karena kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat sosok yang paling mulia, sosok yang paling sempurna, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui, zaman sekarang banyak orang yang anti terhadap peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bangganya, dengan lantangnya, itu adalah aib bagi dirinya sendiri, karena mungkin Allah tidak mengizinkan, Allah tidak meridhoi kekasihnya dipuji lewat lisan-lisan mereka. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita harus berbangga, kita harus bersyukur kita masih dipilih Allah untuk mengingat kisah, mengingat pelajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin, tadi juga disampaikan bahwasanya kita sekarang ini waktu yang sudah darurat untuk taubat, sudah sangat darurat untuk bertaubat bersama, karena azab Allah Subhanahu wa taala sudah semakin nyata, sudah semakin berdatangan. Belum lama kita kemarin mendengarkan gempa, kemarin juga ada erupsi ataupun gunung meletus di Malang. Ini kalau perlu kita sadari, sesungguhnya tadi juga sudah disebutkan dalilnya dari ayat Al-Quran, bahwasanya tidaklah Allah mengadab kecuali atas apa-apa yang kita lakukan. Kita perlu renungkan, ma'asyiral hadirin. Kemarin baru ada survei bahwasanya ada 5 provinsi di Indonesia ini yang paling banyak dihuni oleh LGBT. Yang pertama Sumatera, yang kedua Provinsi DKI, yang ketiga Jawa Tengah, yang keempat Jawa Timur, dan yang kelima itu adalah Jawa Barat. Paling banyak Jawa Barat, kurang lebih 300.000 pasangan LGBT yang terdaftar, belum lagi yang tidak terdaftar. Naudzubillah min dzalik. Zaman sekarang, yaitu di sekeliling kita tanpa kita sadari, perusak, penyimpangan moral, penyimpangan seksual seperti itu bisa merajalela di sekeliling kita. Naudzubillah min dzalik. Itulah karena kelengahan kita, karena tidak keawasan kita dalam mendidik, memberikan tarbiyah terhadap istri dan anak kita. Naudzubillah min dzalik. Itu semua bersumber karena kita kurang mengkaji syariah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kurang mengaji apa yang diwajibkan terhadap kita sebagai kepala keluarga. Kita juga kurang mengaji apa yang diharuskan kita untuk mendidik anak-anak kita, istri-istri kita, sehingga kita kecolongan.
kita lengah karena kita lebih fokus terhadap materi. Kita lebih fokus terhadap apa yang itu untuk perut kita, tanpa kita mengindahkan apa yang harus dikonsumsi kepala kita. Itulah penyakit ataupun kelengahan, wabah yang sesungguhnya virus berbahaya. Ma'asyiral hadirin, dalam ayat yang lain juga disebutkan wa ma kanallahu mu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah mungkin Allah memberikan azab kepada mereka dan engkau wahai Muhammad ada di dalamnya. Artinya karena kekurangan kita menghadirkan sosok baginda Nabi Muhammad SAW dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dan dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita dihembusi, kita gampang terombang-ambing oleh bujukan rayuan setan, naudzubillah min dzalik. Setan memberikan virus LGBT, kita ikut. Setan memberikan tawaran untuk mengumbar aurat, kita ikut. Karena kita saksikan di HP kita, di sosial media juga, para saudara-saudara kita, saudari kita, anak perempuan kita, naudzubillah min dzalik, dengan bangganya mengumbar aurat, bergoyang-goyang, berjoget-joget, sampai Allah juga goyang bumi yang di atasnya dia berpijak, naudzubillah. Itu semua dari apa? Dari kekurangannya iman ataupun keteguhan mereka dalam mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kekurangan menghadirkan sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mempelajari untuk terus menghadirkan sosok baginda Nabi Muhammad? Tentunya dengan kita harus belajar. Kita hanya tidak harus sekedar maulid, tidak harus sekedar majelis taklim, tetapi poinnya harus dengan belajar. Karena berapa banyak orang yang tahun lalu masih merayakan maulid, tahun sekarang dengan bangganya, alhamdulillah sekarang saya sudah dapat hidayah, saya tidak mau melakukan perayaan maulid, saya hanya mau mengkaji kitab dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kurangnya apa? Karena kurangnya dia dalam mengkaji materi dari inti maulid tersebut. Jadi kita juga harus digalakkan dalam menggali warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah mendengarkan sejarah baginda Nabi Muhammad yang sangat sempurna, tentunya kita harus lebih haus untuk menggali sisa-sisa warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi juga bersabda, kami para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi kita mewariskan yaitu adalah ilmu yang diperantai oleh para ulama pewaris baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau berlanggeng di dalam rel syariat Nabi Muhammad SAW, selain kita sering memperingati maulid, kita juga harus sering mengkaji ataupun mengkonsumsi syariah warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin, sedikit saya juga mau berpesan. Sekarang kita sudah memasuki bulan Desember. Biasanya nanti di akhir-akhir tahun kita disogoki lagi, disodorkan dengan penyimpangan-penyimpangan pengucapan Natal, naudzubillah min dzalik. Itu adalah penyelewengan di dalam akidah yang sangat berbahaya. Coba kalau kita boleh ingat-ingat dulu dalam kita masih kecil, tahun 2000 mungkin tahun 99, kita sangat anti ataupun sangat tabu pengucapan perayaan Natal ataupun perayaan agama-agama yang lain. Tetapi sekarang baru 10-20 tahun, sekarang sudah 2022, kita dengan sudah lumrah orang mengucapkan perayaan Natal. Itu semua karena apa? Karena kurangnya kita mengkanter, kurangnya kita memberikan pembelaan terhadap syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Dulu mutlak mengucapkan pengucapan Natal mutlak hukumnya haram. Kemudian lambat laun semakin digaungkan penyesatan menjadi hukumnya khilaf.
Sampai sekarang naudzubillah orang yang tidak mau mengucapkan dianggap radikal. Orang yang tidak mau mengucapkan perayaan Natal dianggap menjadi sebagai Islam yang kuno, Islam yang kolot, artinya bukan dianggap sebagai Islam yang modernisasi. Kata-kata modern ataupun toleransi itu adalah bungkusan daripada penyelewengan syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah produk-produk dari syaitan, produk-produk dari iblis untuk menyesatkan akidah kita dan akidah anak-anak kita. Begitu juga dengan LGBT, dengan miras, naudzubillah min dzalik. Kemarin juga sudah ada sosok artis yang menyebutkan miras adalah minuman Rasulullah SAW. Begitu juga ada yang mau launching juga produk minuman keras yang bernama Abidin, karena singkatannya dari anggur bir dingin. Ini adalah penyesatan, penghinaan, penistaan terhadap agama syariah Islam. Kalau kita tidak membela dari sekarang, nanti naudzubillah mungkin 20 tahun lagi LGBT sudah sangat lumrah, sangat biasa berada di kampung kita. Naudzubillah min dzalik. Begitu juga dengan minuman keras akan sangat lumrah, mungkin bisa terjual di warung-warung di sekeliling kita. Itu kalau kita tidak mengcounter, kita tidak mengcover syariah dari sekarang. Sudah ada contohnya sebagai pengucapan Natal. Insya Allah nanti di akhir tahun kita lebih bisa menguatkan akidah istri kita, keluarga kita semuanya. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.